para pemirsa, ini saya mulai mengerjakan ini perhiasan emas, ada perak, ada perhiasan aksesoris atau orang bilang suping, perhiasan emas. Ini ada kalung yang belum dicuci ya, dalam keadaan kotor. Yang kedua ini adalah perhiasan perak. Ini lihat Anda perak. Nah, dan ini adalah salah satu perhiasan perak yang habis dipatri, keadaan hitam. Terus yang ketiga adalah perhiasan aksesoris atau bila bisa dikenal suping. Biasanya orang memanggil suping, itu perhiasan dari Chinese ya. Suping ini adalah perhiasan yang mempunyai lapisan plastik. Seandainya perhiasan ini dicuci tanpa dihilangkan plastiknya, maka dia tidak bisa dicuci. Obat penghilang lapisan suping. Jadi suping itu ada lapisan plastik, maka direbus dengan obat ini. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita buktikan dengan perebusan. Ya, diusahakan pancinya ini harus stainless ya. Jangan sampai panci selain stainless, maka hasilnya kurang bagus. Ukurannya disesuaikan dengan perhiasannya. Kalau perhiasannya sedikit, maka airnya sedikit aja. Ini obat ini siap pakai, nggak perlu dicampur yang lain. Direbus dulu sampai ini obatnya mendidih. Ya, kalau sudah mendidih, maka perhiasan dimasukkan. Ditunggu 2 menit sambil diaduk. Ya, para pemirsa. Kalau nggak diaduk nanti kurang bersih. Plastiknya nggak mau hilang. Kurang lebih 2 menit waktunya. Ya, kita angkat, kita masukkan, kita tuang ya di sini. Ini adalah bekasnya obat penghilang lapisan suping juga. Ini bisa dipakai berulang-ulang ya, sampai betul-betul bersih. Bisa berulang-ulang sampai habis. Sekarang dicuci, dibilas pakai air. Ini sudah saya cuci bersih ya, lihat ini bersihnya. Coba lihat secara bersama, ini adalah plastik yang ada di dalam suping tadi, jelas ya, ini kelihatan mengelupas ya, ini banyak sekali. Kalau saya ini kan dia lebih ini lebih tebal, lihat ini plastiknya. Ini kalau tidak dihilangkan maka tidak bisa dicuci perhiasannya, akan kesulitan. Makanya saya pakai obat tadi untuk menghilangkan ini. Ini khusus perhiasan suping, tapi kalau nanti perhiasannya perak atau emas, nggak perlu direbus pakai ini. Oke, sudah tahu ya pemirsa. Ini jelas ya, ini kelihatan ya plastiknya. Ini sudah dihilangkan lapisan supingnya. Setelah ini adalah cara kedua, yaitu perebusan lagi. Ya, ini perebusan untuk menghilangkan kotoran. Yang pertama tadi adalah menghilangkan lapisan plastiknya, sekarang dihilangkan kotorannya. Namanya obat perontok kotoran. Yang kedua adalah kita rebus lagi pakai panci ini ya, jangan air sumur ya, air isi ulang setengah liter. Saya ini ada ukurannya. Ini dikasih 2 sendok ya, 2 sendok obat perontok kotoran. 2 sendok ini ya. Ya, masukkan ke dalam panci tadi. Kita rebus ya, seperti yang pertama. Sekarang saya jelaskan. Perhiasan ini direbus 2 kali lagi. Yang pertama tadi adalah lapisan supingnya harus dihilangkan. Yang kedua adalah menghilangkan kotoran. Ya, caranya hampir sama dengan yang pertama. Jadi sifatnya ini hanya untuk menghilangkan kotoran. Kotoran-kotoran yang ada di dalam perhiasan supaya lebih bersih. Nanti setelah dibersih dimasukkan ke dalam mesin, nanti hasilnya bisa kinclong. Dengan langkah yang kedua ini semua jadi satu. Yang pertama tadi khusus perhiasan aksesoris atau suping, dan yang kedua ini semuanya dimasukkan ya. Ini perhiasan suping saya masukkan 1, 2, 3. Yang pertama dan ini yang kedua juga. Ini perak tadi yang ada patren juga, ini saya masukkan semua. Ini juga ada emas ya, ini emas ya. Sampai 2 menit ya, kurang lebih, sampai betul-betul kotorannya
kelihatan, nanti kelihatan kotor keruh Pak. Para pemirsa, ini bisa dilihat dari dekat, bisa dilihat ini, maka perhiasan ini akan hilang kotorannya perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Mari kita lihat. Ya, kita tuang, mari kita tuang. Jelas sekali keruhnya. Ya, kotorannya sudah hilang nih. Ini baru kita cuci pakai air ya. Diusahakan airnya yang bersih. Kalau daerah pegunungan airnya mengandung kapur jangan ya. Diusahakan airnya air isi ulang atau air yang bersih yang tidak mengandung kapur. Karena saya memakai air sini tidak ada kapur, saya pakai air keran. Mari kita cuci. Diusahakan cara mencucinya sampai betul-betul bersih ya. Bersih dari obat perontok kotoran tadi. Kalau nanti obatnya masih menempel, nanti hasilnya kurang maksimal. Begini ya. Ya, fungsi daripada obat tadi adalah menghilangkan kotoran yang ada di dalam perhiasan. Coba lihat, ini ada emas dan aksesoris tadi, bisa lebih bersih. Warnanya belum bisa hilang semuanya, tapi sudah kelihatan bersih. Ya. Maka yang terakhir kita rebus lagi. Ini saya pakai air aqua. Kalau nggak ada aqua lain apapun, yang penting air isi ulang. Ya, kurang lebih setengah liter ini. Setengah liter. Kita kasih 1 biji potas ya. 1 biji potas untuk setengah liter air isi ulang. Mari kita masukkan ya. Kita masukkan sini. Oke. Mari kita tuang ke dalam panci. Lihat, setengah liter air. Biji. Karena kita rebus lagi. Ya, caranya sama dengan yang pertama dan kedua. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ya, langsung aja. Oke. Sambil diaduk ya. Waktunya sama ya, 2 menit dari perebusan tadi ya. Kalau sudah mendidih baru dimatikan airnya ya. Sekarang dituang ke sini, nggak apa-apa. Nah, oke. Kenapa direbus pakai potas? Ini adalah untuk menghilangkan warna hitam yang ada di dalam perhiasan ketika dipatri. Ini lihat, ini warnanya sudah sama ya, sudah bersih. Dan ini warnanya sudah rata. Dan ini kalau perak dia kembali ke warna perak ya. Ini warna peraknya. Ini juga emasnya tetap warna emas. Dia agak burik. Tujuannya hanya untuk menampilkan perhiasan nanti ketika dikopiok atau dimasukkan ke dalam mesin, dia cepat kilap. Ini adalah media yang mau saya gunakan untuk mengkilapkan perhiasan ini. Ini adalah dotri. Ada beberapa dotri. Ya, ini saya tunjukkan adalah dotri. Dotri terbuat dari baja yang sudah dihaluskan atau dikrum. Ini beberapa model, ada bulat, ada UFO, ada lonjong, dan yang tidak kalah penting ini adalah ada jarum. Jarum ini adalah stainless yang terbuat dikhususkan untuk menghilangkan segala kotoran atau mencuci selah-selahnya mata. Ini sangat penting sekali. Biasanya orang pakai magnetik, jarum magnetik, tapi saya tidak pakai itu. Ini adalah bikin sendiri ya. Jarum ini bikin sendiri. Ukurannya beberapa ukuran. Mari kita tunjukkan. Ini aquades, saya masukkan ke sini. Ukurannya sekian ya, sekian, kurang lebih 1 jari di bawahnya permukaannya ini 1 jari. Sama, semua sama. Ini air aquades. Kalau nggak punya air aquades, bisa beli air minum merek Clio yang ada di Indomaret. Pakai obat ini ya Pak ya. Ini namanya obat obat kopiok cair. Ini juga produk dari UD Bunga Sakura, namanya obat kopiok cair. Ya, ini ya, ukurannya 2 sendok. Lihat ya, ini 2 sendok.
sebelum barang dimasukkan, kita lihat dulu barangnya. Diusahakan seperti kalung ini adalah kokotnya itu jangan dikaitkan secara menyatu. Ini diusahakan untuk manjang seperti ini, ya, panjang. Jadi dia lepas dari kokotnya, tapi masih mengait di dalam ini, di dalam kupingnya ini mengait. Ya, ini ada kalung. Yang tadi ini kalung sufi, dan ini saya tunjukkan ini adalah kalung emas dan perak. Ya, kalung emas dan perak. Terus ini ada gelang. Nah, ini gelang bangkok tapi dewasa. Jangan dicampur dengan yang anak. Ini juga gelang bangkok anak. Tidak boleh dicampur dengan dewasa karena rusak. Nanti kalau yang dicampur ini, yang anak ini kalah, akan rusak, pemirsa. Dan makanya kita berikan. Ya, langsung ya, ini saya lihat barangnya. Ini langsung saya tuang seperti ini. Lihat, satu. Mari kita tutup. Caranya sangat gampang ya. Ini langsung nah seperti ini, klik dua sama seperti ini. Sudah, ini bahannya plastik ya, bukan mika atau bukan yang lain atau kaca. Ini plastik supaya perhiasannya tidak rusak. Langsung dimasukkan ke dalam sini. Satu, dua, ya, tiga, ini, empat, ini, dan kelima. Ya. Ini sistemnya dikocok ya. Ini dikocok, bukan molen, bukan magnetik, juga bukan tumbler. Ya, ini produk saya sendiri dan tidak sama dengan yang lain. Nanti hasilnya jauh lebih bagus daripada produk-produk yang ada di pasaran. Coba lihat, ya. Ini saya kasih waktu 45 menit. Coba lihat, ini ada timer. Ini saya tunjukkan timer ya. Ini ada posisi off. Menyalakan, maka kita putar arah kanan ya, arah jarum jam. Ini dilihat. Dari waktu 45 menit. Nah, ini adalah angka 45 yang menunjukkan ini adalah yang warna hitam. Jarum yang warna hitam ini menunjukkan angka 45 menit. Nanti kalau sudah cukup, maka ini di-on-kan. Baru para pemirsa, mari kita tunjukkan ya hasil daripada mesin tadi. Akan saya buka, nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya. Coba kita buka, kita lihat. Caranya gampang, ini ya, dibuka seperti ini. Ini ada busa, dituang dulu busanya. Busanya dituang. Ini barang dituang ke sini ke tengah, maka gampang. Ini diambil ya. Diambil.
Saya bolak-balik ya, bolak-balik ini bisa kilap semua sampai ini. Saya balik putar-putar lagi, ini dalamnya kilap ya, bersih. Mata, dari segi matanya juga bersih mata. Ini permukaannya ini juga halus, permukaannya juga halus. Sekarang tinggal pengeringan ya. Mau disepuh, nanti ketika akan disepuh barang harus kering dulu ya. Ini ada namanya pengering ya, pengering ini buatan Ude Bunga Sakura juga. Coba kita lihat, tunjukkan. Coba kita lihat, tunjukkan. Ini saya buka seperti ini. Nah, bisa menghilangkan air. Coba ini saya masukkan barang. Nah, barang ini saya tambah bahwa barang ini betul-betul bisa menghilangkan air. Kasih cairan ini ada air ya, air saya masukkan ke sini. Ini ada timer ya, timer cukup 10 menit aja waktunya. Ini 15, kalau dikurangi 10 menit. Nanti akan mati sendiri ya. Ini pengering sudah selesai, mari kita angkat ya. Panas, panas Pak, kelihatan lebih bersih dan kilap. Ini adalah hasil daripada mesin kolam, dimana Anda bisa tahu sendiri. Inilah hasilnya, jauh lebih kilap, lebih bersih, dan waktunya lebih singkat. Cukup dengan 45 menit hasilnya hampir seperti baru. Dan sekian dari saya, Ude Bunga Sakura. Terima kasih. Barang-barang yang perlu dipersiapkan ini adalah, yang pertama adalah ini Pak, gelasnya, gelas Kirek, gelas kaca ya. Kalau Kirek itu merek, tapi kalau ini namanya gelas kaca. Ini pakai yang ukuran 500 ml ya, tergantung barangnya. Kalau barangnya kecil, barangnya sedikit, nanti pakai yang kecil, pakai ini ya. Coba saya masukkan ke sini. Ini obat sepuh Ude Bunga Sakura. Ini ada tulisannya yang di cawang ya. Ini adalah warna kuning 24 karat. Bahan dari plat atau stainless ya, untuk alat untuk setrum. Ini adalah adaptor. Ini adaptor ya, adaptor Ude Bunga Sakura. Caranya ini ada warna merah dan kuning 24
Nah, untuk warna merah ini, ya ini ada warna kuning, atau biasanya hitam ya. Termometer air nanti bisa untuk mengukur suhu panas ini cukup 50 derajat. Kita lihat. Ini adalah air aquades, tujuannya untuk membilas. Kita tunjukkan, ini adalah adaptor di pengasan kurang. Ya, ini saya nyalakan, kita lihat. Ini ada lampu, ada 3 lampu ini ya, 1, 2, 3 ya. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai ini yang tengah. Ini merah tinggi, kuning ini sedang, dan yang hijau adalah rendah. Kita pakai yang warna kuning, yang tengah ya, atau rendah. Coba ini lihat, langsung kita matikan aja. Bagaimana reaksinya? Coba lihat. Nah, ini kelihatan ya, itu ada setrum yang masuk. Nah, ini lihat. Kalau ini saya masukkan ke sini nggak ada reaksi, berarti setrumnya nggak normal. Ini caranya seperti ini ya. Kalau bikin 2 juga nggak apa-apa. Ya, ini 2 juga nggak apa-apa. Tahu? Coba langsung saya pakai. Hitung ya, 15 detik. Dibalik ya, dibalik. Waktunya kurang lebih 15 detik. Oke. Cukup 15 detik, ini warnanya sudah rata. Dalam-dalamnya juga ini mengkilat. Barang yang setelah saya sepot tadi, ini saya masukkan ke dalam mesin kolam ya. Ini ya, satu. Tujuannya adalah setelah disepuh ini hasilnya supaya lebih bersih dan lebih kilau. Nah, cuman 5 detik. Coba lihat ini. Sudah cukup. Ini hasilnya lebih kilat. Ya, lebih gelap. Dicuci sudah bersih. Kita lihat ya, bersih. Dia kelihatan lebih kilau. Ini adalah mesin penyedot emas. Ya, cairan ini adalah sisa air sepuhan, sisa air rebusan potas, sisa air perontok kotoran. Saya jadikan satu, ini sudah menjadi cairan limbahnya. Dan yang kedua ini adalah debu poles atau sisa debu poles yang sudah saya cairkan. Mari langsung saja on. Jarumnya naik itu berarti dia sudah on atau posisi dalam keadaan nyala. Berapa lama? Tunggu selama 12 jam. Selama 12 jam nanti emasnya akan menempel di sini. Kalau yang di sini nggak ada emasnya, karena ini hanya sebagai pengantar dan yang ini hanya penarik. Jadi emasnya ada di sini. Seandainya nanti 12 jam, sekiranya sudah cukup, ini dimatikan dulu ya, on-nya. Matikan dulu, baru ini dibuka ya. Ini dibuka, diambil. Ambil. Oke. Oke, ini diambil. Ini adalah warnanya hitam. Dan ini agak kekuningan.
warna hitam ini akibat lamanya proses penting tidak mempengaruhi kadar emas. Kami UD Bunga Sakura memberikan pelayanan kepada Anda di bidang usaha pencucian perhiasan. Kami telah menciptakan sebuah mesin yang bernama Kolam. Adalah kolaborasi dari beberapa mesin molen, mesin magnetik, mesin ultrasonik, dan mesin polet. Mesin ini bisa membersihkan perhiasan lebih cepat, lebih praktis, dan lebih kilat. Hanya membutuhkan waktu 45 menit dan lebih hemat biaya. Silahkan buktikan kelebihan alat kami.